Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Lestari SPD. Saya adalah seorang guru mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila di SMP Islam YPI Parungkuda, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023-2024 di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan nomor peserta 201699795098. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Islam YPI Parungkuda. Berikut merupakan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah, baca buat dulu sebelum belajar. Semangat pagi. Terima kasih banyak. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Supaya kegiatan hari ini lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Tempat duduk siap, baca doa dimulai. Sebagai bentuk cinta kita kepada tanah air, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu. Negeriku yang ku cinta.
Semua? Alhamdulillah. Berarti kelas 8A ini hadir semua ya. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan motivasi sedikit terkait pembelajaran hari ini. Ibu harap pada pembelajaran hari ini kalian mencurahkan segala pikiran dan tenaga supaya pembelajaran hari ini dapat masuk dan bisa bermanfaat bagi kalian. Siap? Materi pembelajaran hari ini adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ada yang pernah mendengar kata peraturan? Sering. Ada yang tahu arti peraturan? Oke. Aziz, silahkan. Apa itu peraturan? Peraturan adalah petunjuk, kaidah atau ketentuan yang dilakukan untuk mengatur. Tepuk tangan untuk Aziz. Luar biasa. Ya, peraturan, kata Aziz, peraturan adalah kaidah atau petunjuk yang dibuat untuk mengatur. Ada lagi yang mengetahui arti dari pengaturan? Peraturan, ada. Firdiana, silahkan. Peraturan adalah ketentuan yang menyatakan bahwa sesuatu boleh atau tidak boleh dilakukan. Tepuk tangan. Peraturan adalah ketentuan yang menyatakan sesuatu itu boleh atau tidak boleh dilakukan. Itu definisi atau arti dari peraturan. Nah, hari ini kita akan belajar jenis peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ada yang tahu arti peraturan perundang-undangan di Indonesia? Saya Bu. Galuh, silahkan. Galuh tahu? Tahu dari mana Galuh? Saya tahu dari buku. Silahkan dibaca. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan. Tepuk tangan. Luar biasa. Galuh luar biasa katanya. Peraturan perundang-undangan adalah ketentuan yang memuat norma hukum yang dibentuk oleh pejabat negara, oleh lembaga negara yang sesuai dengan prosedurnya. Luar biasa. Berarti sedikit banyaknya kalian sudah mengetahui mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ribuan pembelajaran pada hari ini kalian bisa menyimak di layar depan ya, terkait tujuan pembelajaran dan asesmen yang akan Ibu berikan. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah memahami tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan indikator tujuan pembelajarannya kalian bisa lihat di depan, bisa dibacakan Ilham nomor 1. Peserta didik mampu memahami jenis peraturan perundang-undangan. Betul, nomor 1 peserta didik mampu memahami jenis peraturan perundang-undangan. Nomor 2 Amri, silakan baca. Peserta didik mampu mengetahui alur penyusunan peraturan perundang-undangan. Peserta didik mampu mengetahui alur penyusunan peraturan perundang-undangan. Seperti yang kita sudah sepakati di minggu lalu, bahwa hari ini kita akan melakukan model pembelajaran project based learning, atau kalian membuat produk di mana isinya adalah alur penyusunan peraturan perundang-undangan. Ya. Selanjutnya, materi pembelajarannya jenis dan penyusunan tata urutan perundang-undangan. Lalu asesmen yang akan dilakukan ada asesmen awal, lalu nanti Ibu akan membagikan LKPD. Setelah itu ada asesmen formatif berbentuk game sebanyak 10 soal. Ibu berikan gambaran sedikit terkait hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sudah diubah berapa kali? 4. Betul, 4 kali. Yang pertama yaitu pada tahun 1966. Ya. Lalu
ketetapan MPR, undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah, keputusan presiden atau Kepres, peraturan pelaksana lainnya, peraturan menteri dan instruksi menteri. Lalu di tahun 2000 dapat kalian lihat juga bahwa nomor yang pertama ada Undang-Undang Dasar, kedua ada ketetapan MPR, lalu berubah lagi yang asalnya undang-undang atau Perpu hanya undang-undang saja, Perpunya dipisah lagi, lalu ada PP, ada Kepres dan Perda atau peraturan daerah. Lalu pada tahun 2004 itu yang nomor 1 masih tetap di atas yaitu Undang-Undang Dasar. Keduanya ada undang-undang atau Perpu, ketiga ada PP atau peraturan pemerintah. Lalu ada Kepres dan peraturan daerah. Dan yang kita gunakan sampai dengan hari ini yaitu Undang-Undang Dasar, lalu ketetapan, lalu setelah itu, setelahnya nomor 6, nomor 7. Baik, itu sekilas gambaran terkait hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ini ada contoh piramidnya ya, yang tahun 2011. Baik, anak-anak, sekarang kalian silakan menyaksikan video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan. Silakan disimak baik-baik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan MPRS dan MPR masih berkedudukan sebagai dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat yaitu tentang peraturan pemerintah. Pasal 5 ayat 2, peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana pemerintah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan tinggi pada sebagai pada melaksanakan pembahasan yang tujuh dalam peraturan daerah kabupaten atau kota. Kira ada tanggapan terkait video yang sudah Ibu tayangkan? Silakan, Yusuf. Dari video tersebut berarti setiap pembuatan produk undang-undang itu dilakukan oleh lembaga yang berbeda, Bu. Baik, pertanyaan dari Yusuf adalah berarti produk undang-undang itu dibuat oleh lembaga yang berbeda. Sebelum Ibu menjawab, ada temannya yang mengetahui? Ilham, silakan. Untuk perubahan Undang-Undang Dasar itu diajukan oleh MPR dan sidangnya dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Tepuk tangan. Baik, berarti dari jawaban Ilham dapat kita simpulkan pertanyaan Yusuf tadi memang betul produk undang-undang itu dibuat sesuai lembaganya sendiri, berarti beda dari mulai Undang-Undang Dasar sampai dengan Perda kabupaten atau kota. Lantas siapa saja yang membuatnya? Ya, ada yang ditetapkan oleh Presiden, ya, ada oleh MPR dan lain sebagainya. Paham ya? Baik, selanjutnya kita akan masuk ke perencanaan produk ya, membuat produk. Kalian sudah menyiapkan alat dan bahannya? Sudah ya, sudah dibawa ya? Sudah. Coba ditunjukkan alat dan bahannya. Baik, alhamdulillah ya, sudah dibawa alat dan bahannya. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD dan Ibu akan menjelaskan kembali mengenai apa-apa saja yang harus kalian lakukan. LKPD-nya sudah dipegang?
ini diperuntukkan untuk 5 kelompok. Kelompoknya sudah kita buat di minggu lalu. Berarti hari ini kalian sudah duduk bersama dengan teman-teman kelompok. Ya. Dari mulai kelompok A sampai dengan kelompok E. Di mana untuk masing-masing kelompok kalian dapat mencari di buku siswa atau di internet melalui handphone yang kalian pegang terkait pengertian dari undang-undang dan perpu untuk kelompok A, lalu produk dari undang-undang dan perpu dan bagaimana penyusunannya. Untuk kelompok B, C, D, dan E sama, hanya saja peraturannya yang berbeda. Untuk kelompok B itu PP atau peraturan pemerintah, kelompok C itu peraturan presiden atau Perpres, kelompok D itu peraturan daerah provinsi, dan kelompok E peraturan daerah kabupaten atau kota. Sedangkan yang di nomor 1 dan 2 Undang-Undang Dasar dan TAP MPR itu nanti akan Ibu jelaskan ya. Kalian hanya membuat 5 saja dari 7 itu, masing-masing kelompok 1, paham? Paham. Waktunya 30 menit dari sekarang. Kalian silahkan bisa langsung membuat proyeknya. Boleh melihat referensi dari internet atau buku siswa yang kalian pegang. Itu lagi mencatat peraturan contoh produknya. Contoh produk peraturan apa ini? Kelompok apa ini Pak? Nanti Perda Kabupaten Kota ya? Iya. Bagus. Hah? Itu bingung timur. Ini kelompok D Perda Provinsi. Iya. Ini kelompok B. Yang peraturan pemerintah. Mantap. Anak-anak masih ada 12 menit lagi waktunya. Jadi yang belum selesai bisa menyelesaikan proyeknya. Sudah ada yang selesai? Silakan kalian untuk menempati tempat duduknya masing-masing sebelum presentasi. Baik. Sebelum presentasi supaya tidak terlalu tegang, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Bisa? Bisa. Telepon fokus masih ingat? Masih. Baik. Sama-sama ya. Siap. Johan siap. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat,
Sudah, bismillah. Silakan kepada kelompok A untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Jika kamu segera minum, daripada badanmu sakit. Saat kami ucapkan assalamualaikum, mohon dijawab waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Proses pembentukan undang-undang DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang pasal 20 ayat 1. Anggota berhak mengajukan usul RUU pasal 21. Contoh produk undang-undang yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerencanaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penetapan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kelompok lain, apakah ingin memberi tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok A? Silakan, silakan. Saya ingin kembali ke produk Contoh produk undang-undang yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerencanaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penetapan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Cukup, Aira? Ya, untuk contoh lebih lanjutnya, kalian bisa mengakses itu semua di internet dan di buku, ya. Luar biasa. Ada lagi pertanyaan, tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Kelompok A silakan ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau tingkah laku dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya, mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nikong lagi makan terasi. Hei, jangan bengong. Ayo sama presentasi kami. Oke. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang peraturan pemerintah atau bisa disebut PP. Contoh dari peraturan pemerintah adalah PP No. 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tahapan penyusunan peraturan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, tahap perencanaan rancangan peraturan pemerintah atau PP disiapkan oleh kementerian dan lembaga pemerintah, bukan kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. Yang kedua, tahap penyusunan rancangan PP dengan membentuk panitia antar kementerian dan lembaga pemerintah, bukan kementerian. Dan yang terakhir, yang ketiga, tahap penetapan dan penggunaan PP ditetapkan oleh Presiden. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Hari sini yang bersih-bersih. Pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok C. Minum segelas air mana? Biar manis tambahkan coklat. Assalamualaikum wahai sahabat. Makin ceria, makin semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu Peraturan Presiden atau Kepres. Perkenalkan, nama saya
74 tahun 2022 tentang kebijakan industri nasional. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 89 tahun 2018 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015. Lalu yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 penggunaan tenaga kerja asing. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada, silakan ditutup kelompok C. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok D. Hujan turun, bunga menguntuh, enak sambil makan ketupat. Saya ucapkan assalamualaikum. Semoga prestasi ini bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini dari kelompok D ingin memprestasikan hasil kerja kami, yaitu peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi Perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. B. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD provinsi sebagai berikut. 1. DPRD provinsi adalah peraturan rancangan Perda kepada gubernur secara tertulis. Peraturan Umum 2 yaitu tahun 2023 tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan Jawa Barat. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Silakan ditutup kelompok D. Biru laut seperti kolam, ikan paus pada air menyelam, dari lubuk hati yang paling dalam. Saya tutup presentasi dengan salam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang terakhir adalah kelompok E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E dan kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota atau yang biasa disebut juga Perda kabupaten atau kota. Perda dibentuk sesuai kebutuhan daerah yang bersangkutan sehingga peraturan daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya. Adapun contoh produk peraturan daerah kabupaten atau kota dapat mencakup berbagai bidang. Beberapa contoh produk peraturan daerah yang umum meliputi: 1. Peraturan zonasi tata ruang mengatur penggunaan lahan, pembangunan dan tata ruang di wilayah kabupaten atau kota. Hal ini bertujuan untuk mengatur perkembangan wilayah agar sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baik, silakan ditutup kelompok E. Hikmah ada kelima. Cuci dulu supaya bersih. Presentasi kami tidak lama. Cukup sekian dan terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas presentasi yang sudah kalian presentasikan di depan. Selanjutnya kita akan melakukan asesmen formatif berbentuk game. Ya, Ibu akan kirim soalnya. Silakan disiapkan handphonenya. Perhatikan soal-soalnya. Sudah selesai? Alhamdulillah, berarti kalian sudah mengisi soal sebanyak 10 soal. Baik, kita simpulkan pembelajaran hari ini bahwa yang pertama Ibu ingin mengapresiasi dulu kegiatan presentasi kalian yang luar biasa. Dan kesimpulannya pembelajaran hari ini kita sudah membuat jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang sesuai
belajar melanjutkan bab peraturan perundang-undangan di materi minggu depan ya, paham? Baik, itu saja mungkin pembelajaran hari ini. Ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran hari ini? Tidak ya, baik. Ibu harap pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian ya, bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ini terkait peraturan, di mana di setiap aspek kehidupan kita memiliki peraturan. Dan Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas semangat dan tenaga pikiran yang sudah kalian curahkan pada pembelajaran ini. Semoga apa yang kalian curahkan pada hari ini menjadi amal yang baik bagi kalian ya. Itu saja pembelajaran hari ini. Kepada ketua kelas silakan ditutup untuk penutup doa. Tempat duduk siap, acara dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.